Kami akan membahasnya bersama pengamat atau juga pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hasriadi. Selamat siang, Mas Fitra. Selamat siang, Mas Anggi. Oke. Jadi lucu ya, di kitanya sendiri klaim pengangguran turun, tapi IMF-nya sendiri justru bilang kita ini tetap tertinggi begitu. Bagaimana Mas? Ini kita perlu khawatir, apakah ini memang alarm atau ya sudah ini hanya data aja kok begitu? Ya, dua-duanya perlu ya. Pertama ya kita perlu khawatir, yang kedua tentunya kita juga harus melihatnya dalam perspektif yang jauh lebih tertata atau rasional. Jadi pertama, kalau kita lihat dari sisi trajektorinya, baik itu data BPS maupun data IMF sebenarnya trajektorinya sama, yaitu angka pengangguran kita kan turun. Kalau tahun lalu itu di bulan Agustus itu 5,3%, sekarang 4,8% ya, Februari ya 2024. IMF juga begitu kan, April tahun ini dibanding April tahun lalu 5,3% ke 5,2%. Jadi meskipun yang tertinggi di ASEAN, saya rasa trajektorinya kita on the right track. Karena kalau kita bandingkan dengan Filipina misalnya tadi ya, dari 4,4% ke 5,1%, ya dia kan getting worse gitu. Nah justru yang harus menjadi, kalau alarm di ASEAN siapa yang perlu diwaspadai? Saya rasa sih Filipina bukan Indonesia. Karena Indonesia trajektorinya turun. Nah, tapi tentu ini harus waspada juga gitu ya, karena kalau kita lihat, jadi gini kan kita angka pengangguran kita itu kan cuma 2 bulan ya yang diambil ya, bulan Februari dan bulan Agustus, artinya ya cuma 2 kali dalam 1 tahun gitu kan, 6 bulan. Nah, ini mungkin berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang setiap bulan ada update angka pengangguran. Makanya kemarin kan sedikit ada disrupsi ketika ada perubahan angka pengangguran di Amerika Serikat ya, per bulannya. Nah, ini yang kita nggak punya. Tapi setidaknya ini data IMF itu bisa jadikan pembandingan juga bahwa sebenarnya ya mungkin saja ya kalau kita lihat bulan April 5,2% versinya IMF dibanding dengan bulan Februari tahun ini yang 4,8%, ya saya rasa itu adalah efek musiman ya. Efek musiman karena memang menjelang Lebaran itu kan dari awal tahun memang sudah ada rekrutmen atau tenaga kerja ya untuk kemudian menggencarkan produksi ya menjelang Lebaran. Nah, setelah itu kan tapering, makanya kita melihat bahwa data IMF tadi juga sebenarnya ya inline juga, tidak 100% berbeda dengan BPS karena memang transitionalnya seperti itu. Trajektorinya oke, tapi ya tentu harus waspada. Kenapa? Meskipun terakhir juga kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi, Mas Andi, terakhir kan Q2 agak lebih oke lah ya dibandingkan dengan konsensus. Konsensusnya bahkan di bawah 5%. Tapi kita kemarin berhasil tumbuh di atas 5%, 5,05%. Meskipun agak lebih lambat dibanding kuartal 1. Cuma memang kalau kita lihat nanti di kuartal-kuartal berikutnya, memang akan ada heads up. Jadi data IMF ini tidak kemudian kita bisa acukan begitu saja, tapi sebagai heads up juga. Karena apa? Karena misalnya kalau kita lihat dari indeks manufacturing, Purchasing Manufacturing Index kemarin, itu sebenarnya ya dalam tahap kontraksi juga. Nah, salah satunya adalah karena tekanan dari ongkos produksi. Dan oleh karenanya ada kemudian pemicu atau potensi layoff juga nanti di beberapa bulan ke depan. Itu harus kita antisipasi. Dan oleh karena kita juga harus melihat bahwa persebaran tenaga kerja dari formal ke informal sectors itu mungkin saja akan juga bergeser gitu ya. Tadi di awal tahun kita melihat bahwa ya sudah lebih kecil dari 60%, meskipun sebenarnya secara marginal kita masih bisa menyebut itu sebagai 60% pekerja kita masih paling banyak di sektor informal, tapi setidaknya sudah agak lebih baik ya dibandingkan dengan sebelumnya. Cuma heads up aja bahwa proporsi ini mungkin akan berubah gitu ya jelang akhir tahun, karena memang yang terjadi adalah lapangan kerja di sektor formal sekarang ini sedang tertekan akibat dari tadi volatilitas rupiah, unimported inflation, sehingga ongkos produksi bagi industri itu juga bertambah bukannya berkurang. Nah, dari sisi itu mungkin kita harus berhati-hati. Nah, saya juga ingin menanggapi tadi pernyataan dari Bu Sri Mulyani dan juga dari Bu Ida Fauzia bahwa memang perlu ada mix and match ya antara pekerjaan yang tercipta di sektor formal dengan industri pendidikan dalam hal ini. Nah, masalahnya adalah dalam beberapa tahun ke belakang kita melihat 10 tahun terakhir bahkan 20 tahun ke belakang kita melihat betapa tidak terkoneksinya antara industri ya dengan dunia pendidikan. Maka perlu ada investasi di situ ya, bagaimana mematchkan itu supaya lapangan kerja di sektor formal bukan hanya lapangan kerja tapi lapangan kerja di sektor formal itu menjadi relatif
lebih tersedia. Karena kalau kita lihat hari ini kan juga baru diumumkan Mas Anggi ya, Consumer Confidence Index, indeks keyakinan konsumen. Ini kalau kita lihat dari sisi indeksnya itu sebenarnya ya agak di bawah rata-rata ya, 123. Rata-ratanya sepanjang setahun terakhir itu di atas 125. Nah, artinya konsumen dalam hal ini sedang kemudian takut akan kemudian prospek ekonomi ke depan. Terutama kalau kita lihat dari subindeksnya, ada dalam hal ini adalah pekerjaan yang relatifly ya tidak lebih baik, gitu juga dengan kondisi ekonomi terkini dan ke depan. Nah, kenapa sih? Apa yang memicu itu? Sebenarnya sih yang pertama adalah ya karena ketersediaan dari lapangan kerja di sektor formal itu masih sangat terbatas gitu ya, sehingga ini akan menjadi semacam constraint ya buat ke depan. Jadi saya in summary saya melihat bahwa ya angka IMF ini ya saya rasa belum dalam hal yang harus kita kemudian panik, belum ya, karena memang kalau dari sisi trajectory kita masih oke, tapi ya harus ada heads up atau kewaspadaan juga ke depan bagaimana kita mengantisipasi ini supaya tidak kemudian meledak angka penganggurannya. Oke, Mas, sebenarnya ini memang tenaga kerja kita yang memang tidak terserap karena pasar mintanya beda, karena perubahan pasca pandemi begitu, atau memang ada pengaruh ini perilaku anak-anak muda yang juga pilih-pilih kerja begitu? Ya, itu ada juga, karena kalau kita lihat data yang lain dari BPS dan juga dari OECD, ada yang klasifikasinya not in education, not in training. Jadi mereka nggak sedang mencari kerja, tidak juga dalam pendidikan, ya, nggak masuk klasifikasi pengangguran, tapi bisa menjadi potensi pengangguran kalau tiba-tiba mereka mau mencari kerja. Ya. Itu potensi sekitar 9,9 juta ya, yang dari klasifikasi NEET itu. Artinya bisa ada potensi peningkatan angka pengangguran ke depan kalau tidak match. Jadi perilaku dari Gen Z ini kita juga harus lihat ya. Jadi memang dunia pendidikan itu ada kontribusinya ya, dan saya rasa cukup dominan. Tetapi perilaku ya dari Gen Z ini juga patut menjadi perhatian, karena kan mereka termasuk bukan picky jobs gitu ya. Jadi memilih-milih pekerjaan yang sesuai dengan kesukaan mereka. Tetapi ini saya rasa bukan hal yang sangat dominan. Yang paling dominan menurut saya masih dari sisi hulunya, bukan dari behavior pencari kerjanya, tapi lebih dari sisi hulu, bagaimana sektor pendidikan, industri pendidikan, kampus, vokasi dalam hal ini masih disentangle, tercerabut ya secara cukup signifikan gitu ya dengan kepentingan atau kebutuhan di dunia kerja. Oke, Mas, tadi kan pemerintah juga mengklaim ya, sebenarnya mereka juga punya planning, punya backup plan bahwa ya udah vokasinya diubah lah gitu, dicocokin, jadi supaya mix and match lagi. Ini menurut Mas sudah cukup terjadi atau masih hanya slogan-slogan saja, Mas? Sudah ada. Kalau kita melihat dari sekali lagi trajektorinya sudah mengarah ke sana, gitu ya. Dari apa yang saya lihat, entah itu dari Kemenaker maupun dari Kementerian Pendidikan Tinggi, itu juga sebenarnya sudah mengarah ke sana. Tetapi ya tentu belum optimal karena ternyata ya permasalahan di lapangannya agak lebih sulit, gitu ya kan. Nah, karena kalau kita mau bicara link and match atau mix and match ya, sekali lagi itu perlu juga keterlibatan di luar pemerintah gitu kan, bagaimana industrinya itu juga kemudian memberikan investasi yang memadai dan berkolaborasi dengan dunia pendidikan, karena selama ini yang terjadi adalah tidak ada kolaborasi. Mereka misalnya dalam dunia bisnis, industri-industri juga ternyata mereka sibuk membangun training dan membangun kemudian kampusnya masing-masing. Kan kalau kita lihat dari sistem di Korea atau di Jepang atau di negara-negara maju seperti di Eropa, Jerman dan seterusnya, itu kan dana dari industri itu masuk ke sektor pendidikan sehingga ya tercipta kolaborasi yang alami gitu kan. Tapi kita sekarang enggak, banyak dari industri kita yang justru sibuk membuat pendidikan dan pelatihan sendiri-sendiri karena mungkin ya tidak percaya dengan sistem pendidikan kita gitu. Itu yang mungkin harus diselesaikan juga. Oke, jadi komunikasi dan juga boleh dibilang ekosistemnya, Mas ya. Ini yang harus dibangun sehingga benar-benar sekali lagi ini apa yang dibutuhkan sama apa yang tersedia itu nyambung begitu ya. Sehingga anak-anak ini juga nggak pilih-pilih kerjaan lagi. Wonderful helix ekosistem, betul Mas. Oke, baik. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fitra Faisal Hastriadi, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.